Halo, selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Anda masih bergabung bersama kami dalam rangkaian acara menuju ulang tahun Kata Data ke-9. Kata Data mempersembahkan Indonesia Data and Economic Conference atau ID Kata Data 2021 Reimagining the Future of Indonesia. Bersama saya Irma Asgariani. ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh Is Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, Link Aja. Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Netcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan Net. Dan penyelenggaraan ID Kata Data 2021 di hari keempat ini disponsori oleh PT Barito Pacific Tbk. Tayangan ini dapat Anda saksikan via Zoom webinar dan juga melalui Facebook Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, YouTube Kata Data Indonesia, website katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual. Bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris, silahkan untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini dengan cara mengetik pertanyaan Anda di kolom chat. Hari ini saya akan berikan kesempatan kepada Yulia Supatmo yang akan memandu diskusi pada hari ini. Silakan Mbak Yulia. Terima kasih. Selamat pagi semua dan hadirin yang ikut serta dalam sesi pagi ini dalam ID 2021. Saya Yulia Supatmo. Pagi ini saya akan bersama 4 narasumber yang tentu kalibernya sudah tidak dipertanyakan lagi. Pertama, saya sapa dulu Bung Khatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014. Selamat pagi, Bung Khatib, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik. Terima kasih. Apa kabar Mbak Julia? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat ya, Bang Ketum? Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya saya sapa dulu Bapak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN. Selamat pagi, Pak Raden Pardede. Selamat pagi, Mbak Julia. Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera, Pak Raden Pardede. Seger dan sehat nih sepertinya di kantor ya Pak ya? Betul. Nggak pernah pulang-pulang nih sepertinya kalau masuk KPCPN ya. Baik, berikutnya saya sapa Bapak Sunarso, Direktur Utama PT BRI Persero Tbk. Selamat pagi Pak Sunarso. Selamat pagi Pak Yulia, Pak Raden, Pak Khatib, dan juga Jonathan. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Sunarso. Nah, berhubung Jonathan sudah dijapri sama Pak Sunarso, we also welcome Mr. Jonathan Pincus, President of Raja Wali Foundation. Good morning, Pak Jonathan. Good morning, everyone. Nice to see you. Nice to see you too. Okay, thank you, gentlemen. It looks like I'm the only I'm not going to mention it. We are going to start right off, dan seperti tadi sudah disampaikan oleh MC, sesi ini bisa Anda ikuti dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Dan berhubung waktu sudah agak molor ya, jadi kita langsung saja dive in, dan tentunya stepping off platformnya adalah paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Gustaf Pakpahan. Titipan yang cukup banyak dan serius dan deep performs kepada pemerintah Indonesia, tapi tentunya ini untuk long term 2045, tapi tentunya semuanya tetap bersinggungan dengan berbagai kebijakan
untuk pemulihan ekonomi Indonesia setelah atau saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Saya ingin memulai dulu dengan Pak Raden, Pak Dede. Dengan yang konkret di depan mata dulu Pak, semua mengatakan bahwa kunci dari pemulihan ekonomi nasional adalah keberhasilan dari program vaksinasi. Nah, kalau dari orang dalam KPCPN nih, saat ini target 15 bulan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi agar kita mencapai herd immunity 60-70% melalui vaksinasi sebagai prasyarat pemulihan ekonomi yang sesungguhnya, kira-kira akan tercapai nggak Pak? Kita akan usahakan untuk tercapai. Kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, terjadi kemajuan yang sangat signifikan. Jadi kalau 2 minggu lalu kita masih 200.000, 300.000. Minggu ini kita sudah mencapai 400.000 lebih. Bahkan di tanggal 24 Maret itu kita sudah mencapai 477.000 per hari. Dan kita harapkan ini akan kita lanjutkan, mungkin di bulan Mei kita sudah harus bisa mencapai 1 juta, paling sedikit. Jadi bulan Juni harus lebih dari 1 juta, sehingga target kita tahun ini 181,5 juta dari penduduk kita akan divaksin. 181,5 juta itu adalah magic number untuk kita mendapatkan herd immunity atau imunitas kelompok di Indonesia. Dan bahkan ditargetkan bukan hanya 15 bulan, itu ditargetkan sampai dengan akhir tahun itu sudah kita harus bisa lakukan. Ya, kalau kita bisa mencapai nanti di atas 1 juta vaksin per hari yang kita bisa suntikan, maka itu bisa dicapai. Bahkan untuk Jawa Bali, kita targetkan lebih agresif. Jadi kita harapkan untuk Jawa Bali, September atau Oktober, kita sudah harus selesai. Dan kenapa Jawa Bali menjadi penting? Karena memang di Jawa Bali inilah jumlah penderita ya yang paling banyak, yang tertular paling banyak di Jawa Bali ini, karena juga yang paling padat penduduknya. Jadi ditargetkan ini pun harus kita capai lebih agresif, di mana kita harapkan 70% dari penduduk Jawa Bali ini juga sudah akan tervaksinasi di September atau Oktober nanti. Jadi mudah-mudahan kita berusaha keras, ya berusaha keras, dan teman-teman di kesehatan berusaha keras untuk bisa mencapai target yang dibuat oleh Bapak Presiden. Ya, tentunya kita tunggu ya realisasi dari komitmen pemerintah dalam hal program vaksinasi ini sebagai kunci untuk pemulihan ekonomi, Pak Raden. The devil is always in the detail ya Pak ya. Teknisnya di lapangan nanti bagaimana, termasuk mencapai target yang 1 juta per hari itu, as of hari ini mungkin masih banyak pertanyaan. Tapi sebelum saya masuk terlalu jauh ke soal vaksinasi, kalau kita sekarang agak mundur sedikit ke pandangan makro. Sudah setahun pandemi kita hadapi bersama termasuk global, pemerintah sudah berjibaku menjalankan berbagai kebijakan untuk membuffer dampaknya kepada masyarakat dan ekonomi. Saya ke Bung Khatib Basri. Evaluasi Anda pernah dalam pemerintahan dan tentu ini merupakan salah satu tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh pemerintah atau khususnya Menteri Keuangan manapun ya. Evaluasi Anda sendiri terhadap kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan pemerintah dalam setahun terakhir ini seperti apa, Bung Khatib? Saya coba respons pertanyaan ini ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, tidak ada satu negara pun atau siapapun di dunia itu yang siap untuk menghadapi pandemi ini. Saya ingat Januari 2020 saya di World Economic Forum di Davos, itu semua masih bicara mengenai global growth yang akan membaik di tahun 2020. Tiba-tiba pandeminya terjadi. Jadi artinya yang saya mau bilang adalah kita harus mengevaluasi kebijakan di dalam konteks di mana tidak ada satu negara pun yang ready. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah jangan dibayangkan sebagai orang yang pernah ada di pemerintahan
bahwa birokrasi itu bisa bekerja seperti yang kita lihat di dalam textbook. Ya, we are not living in the first best world, we are probably living in the second best world run by the third best bureaucracy. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Jadi, we have to work within constraint. Di dalam konteks itu ada beberapa hal yang memang baik, tetapi juga hal-hal yang kita punya persoalan. Nah, dari segi ini saya ingin mengatakan bahwa recovery path-nya tidak buruk untuk Indonesia. Ya, bahwa kita tumbuh 2,01% di tahun 2020 bukan yang buruk. Ya, kemudian yang kedua adalah misalnya tadi Pak Raden bicara mengenai vaksinasi roll out-nya. Indonesia bukan yang terbaik, kita tidak sehebat Amerika, tetapi kita juga tidak yang terburuk. Dan ada problem mungkin di dalam vaksinasi roll out itu adalah supply constraint. Ya. Nah, kemudian yang saya juga ingin sampaikan adalah secara geografis itu Indonesia adalah negeri yang tidak mudah di dalam distribusi logistik dan macam-macam. Namun ada beberapa hal yang saya kira kita bisa lakukan improvement. Misalnya, ya kalau kita bicara mengenai alokasi untuk pemulihan ekonomi nasional, saya tetap melihat bahwa isunya itu sequence. Yang pertama harus dibantu itu adalah menaikkan daya beli, aggregate demand. Ya, makanya saya dari awal mengatakan kasih cash transfer deh, bahkan extend kepada lower middle income group. Ya, kalau kita bicara misalnya pemberian tax incentive itu tidak akan efektif karena nggak ada orang yang belanja. Ya, kemudian alokasi funding, apakah kita perlu alokasi funding mengenai yang lain gitu? Kenapa tidak fokus kepada 3 hal dulu aja? Kesehatan, social assistance, dan UMKM. Jadi kalau kita bicara mengenai sekolah, kan nggak perlu bikin bangunan, karena sekarang digital. Bisa nggak alokasinya dipakai untuk kepada digital misalnya? Atau kita bicara mengenai pertahanan, apa ya kita perlu dana sebesar itu? Gitu. Bisa nggak alokasinya dipakai untuk testing misalnya? Karena saya mesti katakan bahwa PCR kita yang 1 juta itu mungkin sangat mahal. Itu yang membuat testing kita itu menjadi sangat sulit dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu yang saya kira perlu diperbaiki. Last but not least, Mbak Yulia, ini yang jadi tantangan dan saya juga ingin dengar Pak Raden dan nanti Jonathan di sini dan Pak Sunarso, itu adalah kita tidak bergerak di dalam ruang hampa. Indonesia itu harus pulih lebih cepat dibandingkan dengan negara lain. Dengan Amerika misalnya. Kenapa? Kalau Amerika itu recover segera, mereka akan menormalisasi kebijakannya. Dan kalau itu terjadi, saya nggak tahu 2023 dia mulai menaikkan interest rate, itu mau tidak mau rupiahnya akan kena seperti yang mulai terjadi sekarang. Itu akan kena. Dan kalau reaksi dari pemerintah atau Bank Indonesia harus menaikkan bunga, memotong spending, itu bukan kebijakan yang tepat. Saya pernah lakukan di 2013 itu dan itu efektif. Kenapa? Growth kita pada waktu itu di atas 6%. Tetapi sekarang growth-nya itu -2. Kalau kita ketatkan, itu akan menggagalkan atau memotong proses pemulihan. Jadi di dalam konteks ini, opsinya hanya 2. Bank Indonesia membiarkan exchange rate-nya, ya, melemah tidak apa-apa kalau menurut saya, atau menerapkan makroprudensial, atau di dalam tadi yang Pak Raden sampaikan, kita bisa mempercepat roll out dari vaksin, sehingga proses recovery-nya bisa lebih cepat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Maaf kalau kepanjangan. Baik, Bu Khotib. Kalau tadi sudah disinggung bahwa salah satu isunya adalah seharusnya mempercepat ya pemulihan tingkat konsumsi dan demand domestik. Saya ingin ke Pak Sunarso dulu. Kalau kita bicara salah satu strategi yang paling gencar disalurkan oleh pemerintah adalah kepada UMKM dan pembiayaan korporasi. Dalam konteks perbankannya sendiri, saya kalau tidak salah baca dan ingat, Pak Sunarso selalu bilang di masa pandemi, Bang, jangan cari untung dulu deh, ya kan? Yang penting survive dulu dan penyalurannya ke UMKM harus lancar dan rescheduling dari berbagai kredit juga menjadi prioritas seperti yang asumsi saya menjadi prioritas BRI. Bagaimana Pak kondisi perbankan nasional kita untuk membantu pemulihan ekonomi nasional ini? Baik, terima kasih. Jadi
pertama saya mungkin menegaskan kembali, dalam situasi seperti sekarang ini ya memang untung itu nomor 2, yang nomor 1 ya selamat gitu. Jadi kita nyari selamat dulu. Gitu. Dan kemudian kita bicara tentang kondisinya sekarang. Jadi sekarang ini survei kita terhadap UMKM itu menghasilkan data dan fakta ya bahwa 80% itu mengalami penurunan pendapatan dan kemudian 88% itu mengalami penurunan 88% itu mengalami penurunan sales ya, omset. Itu yang kita harus hadapi sekarang ini. Kemudian saya ingin ngomong yang lain lagi tentang kontraksi penyaluran kredit. Terutama adalah kredit modal kerja itu mengalami kontraksi yang sangat dalam dan itu terutama terjadi di bank buku 1. Kalau bank buku 4 masih bisa tumbuh ya, tapi bank buku 1 itu justru minus 67%. Itu kondisinya. Kemudian yang lain lagi mungkin yang kita bisa ceritakan bahwa benar nggak bahwa perbankan butuh likuiditas. Mari kita cek di riwayat loan to deposit ratio sepanjang 5 tahun terakhir ya, bahwa selama 2020 itu LDR terendah selama 5 tahun. Artinya sesungguhnya memang likuiditas itu melimpah. Likuiditas melimpah bukan hanya karena peningkatan dana masyarakat yang ditaruh di bank, tetapi juga disebabkan karena lemahnya loan demand. Itu kondisinya. Saya ingin lanjut lagi tentang data berikutnya adalah tentang ini untuk pertama kalinya selama 5 tahun, jadi saving ratio kita, jadi rasio antara dana masyarakat yang ditaruh di bank terhadap nominal GDP itu di atas 30%, itu tepatnya di 43%. Kembali lagi ini mengindikasikan bahwa sebenarnya memang permasalahannya bukan likuiditas, tetapi permasalahannya adalah loan demand. Nah sekarang bagaimana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi supaya pulih kembali positif, maka ada yang bilang bahwa kreditnya harus ditumbuhkan. Menumbuhkan kredit itu dengan cara apa? Berbagai kebijakan dikeluarkan, antara lain dengan lowering interest rate, ya. Dan kemudian ternyata gitu, suku bunga kredit diturunkan, pertumbuhan kreditnya juga nggak signifikan naik. Gitu. Jadi tahun lalu itu pertumbuhan kredit nasional itu minus 2,42%, dan kemudian 2,42% minus itu yang bisa tumbuh positif itu Bank Himbara tumbuh 0,6%, kemudian bank-bank pembangunan daerah tumbuh 5,2%, bank-bank swasta minus 4% kalau nggak salah, terus kemudian bank asing, swasta asing itu minus sampai 20% gitu. Dan kemudian itu kondisinya. Kalau begitu, sentuhan menumbuhkan kredit dengan menurunkan suku bunga bukan satu-satunya jalan. Gitu. Masih ada yang lain dan ternyata kita ketemu bahwa yang paling elastis terhadap pertumbuhan kredit itu adalah 1, konsumsi rumah tangga, 2 adalah daya beli masyarakat. Ya kalau gitu kita harus fokus saja kalau gitu, mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat dengan 2 cara. Memberikan pekerjaan supaya pendapatan mengalir ke bawah melalui berbagai proyek-proyek yang padat karya, dan kemudian yang berikutnya adalah kalau itu tidak bisa dikerjakan juga, ya dikasih uang dalam bentuk berbagai stimulus. Maka kemudian mari kita kerjakan stimulus itu. Dan kita sudah kerjakan sampai di itu dulu. Hasilnya kira-kira baik apa enggak? Sementara sampai situ dulu. Jadi memang stimulus ini rasanya masih diperlukan baik di 2021 kemudian maupun di 2020 maupun di 2021. Itulah kondisinya perbankan, tapi saya boleh rangkum bahwa nggak usah khawatir terlalu berlebihan karena perbankan itu terlalu sering mengalami krisis sehingga sudah banyak belajar. Kondisi perbankan kita sebenarnya masih relatif kuat dan solid yang diindikasikan oleh kelolanya dengan baik bad debt ataupun NPL di kisaran 3%, dan kemudian LDR tadi saya katakan itu sangat kuat untuk mendukung pertumbuhan, dan kemudian CAR, rasio kecukupan modal, kita sangat terjaga dengan baik. Dan dibandingkan krisis-krisis sebelumnya, kondisi perbankan hari ini, ya tahun-tahun terakhir ini, saya katakan sudah banyak belajar sehingga risk manajemennya lebih sigap dan lebih siap, dibuktikan dengan rasio-rasio CAR, NPL yang masih terkelola dengan baik. Demikian.
Oke, before I go to Jonathan, saya ingin mengeksplor sedikit poin yang tadi disampaikan oleh Pak Sunarso mengenai ternyata salah satu temuannya adalah suku bunga rendah, tetap saja kucuran kreditnya tidak terlalu signifikan dampaknya dan harus lebih meningkatkan belanja rumah tangga dan konsumsi domestik. Nah, persoalannya adalah yang saya ingat baca adalah untuk menengah ke atas itu masih tidak terlalu bergerak dari sisi spending. Sementara yang spendingnya kelihatan lebih pulih atau meningkat selama beberapa bulan terakhir adalah yang menengah ke bawah. Persoalannya adalah yang mereka konsumsi hanya di tataran konsumsi makanan, minuman, dan sehari-hari. Dan tidak terlalu mendorong pemulihan ekonomi di sisi mungkin UMKM dan korporasi. Nah, lalu apakah ada shifting penyaluran anggaran KCPN ini? Mungkin saya tanyakan dulu ke Pak Raden, Pak Dede mengenai hal ini before I go to Jonathan. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Jadi kalau kita lihat strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk tahun ini, misalkan, kita lihat bahwa untuk kelompok menengah ke bawah, atau yang dikatakan oleh Pak Hatip tadi, untuk yang rentan itu, kita berikan kepada mereka transfer. Jadi bantuan sosial tunai, ya langsung, bantuan langsung tunai sampai di pedesaan. Dan itu hampir sama dengan tahun lalu. Jumlahnya juga cukup signifikan, kalau boleh dikatakan. Untuk kelas menengah bawah juga, tadi yang disebutkan, untuk UMKM juga kita lanjutkan. Ya, kita berikan sangat signifikan. Dan juga program-program padat karya. Buat kelas menengah atas, tentu buat mereka itu yang paling penting adalah confidence. Bagaimana memulihkan kepercayaan mereka kembali untuk mau melakukan kegiatan, untuk mau berbelanja, untuk mau berinvestasi. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah bagaimana kita menekan pandemi itu sendiri, mengontrol, mengendalikan pandemi, dan juga kita melakukan intensifikasi vaksinasi. Jadi kata kunci ke depan ini adalah intensifikasi vaksinasi dengan kita sekarang sudah memberikan lansia, nanti mulai bulan depan juga kita akan berikan vaksin gotong royong untuk tingkat perusahaan. Itulah yang membangkitkan semangat mereka, optimisme mereka. Memang benar, kalau kelompok menengah atas ini tidak belanja, maka dampaknya terhadap ekonomi meskipun kita tolong yang di bawah itu hanya sampai di subsistence. Hanya mereka untuk bisa bertahan hidup. Tetapi untuk mendorong ekonomi, memang kelompok menengah atas ini harus belanja, harus bisa juga bepergian. Nah, itu sebabnya kita intensifikasi vaksinasi ini, sehingga nanti mulai di kuartal ketiga pun kita akan mulai buka secara perlahan-lahan juga daerah-daerah destinasi wisata. Ya, supaya mereka ini belanja. Dan mereka ini sekarang kalau kita lihat kelompok lansia ini sudah mulai semangat, karena kita sudah vaksinasi. Harapan kita di kuartal kedua nanti kalau korporasi ini juga sudah mulai semangat karena kita sudah vaksinasi, itulah yang secara perlahan nanti yang memulihkan ekonomi kita, baik itu belanja maupun investasi. Baik, Pak Rede. Jonathan, I go to you now. There are a couple of points that I'd like your insight on. First, Khatib Basri earlier mentioned that Indonesia's recovery should ideally be faster than global recovery, including the United States, which if that happens, then whatever policies that the government has already adopted may go sideways if our recovery is slower than the rest of the world. What is your view on that? And secondly, the point that Pak Rede already mentioned about tourism. It's one of the sectors, aside from transportation, that has been incredibly hit hard and is now pretty much crippled. Do you see the government's policies in reviving or resuscitating these two sectors as already on the right track? All right, thank you very much. I think Indonesia, like the other countries in the region, have had a very difficult pandemic, and as we saw in the data from Pak Gus and also from Pak Sunarso, consumption has been
very sharply affected, and also exports, depending on the composition of exports from various countries in the region. Some commodity prices have done better than others, but in general, everybody has suffered during the pandemic. And coming out of the pandemic, we're hoping that the stimulus in the United States will help to lead to a revival to global trade, which will help Indonesia's exports and exports from the other countries in the region. I think one of the things that Pak Gus was talking about, which will be very important for the quality of the recovery, is the extent to which Indonesia is able to focus on boosting manufactured exports during the recovery. Why manufactured exports? Well, the reason is that, throughout the region and over the past 5-6 decades, we see a very close relationship between the rate of growth of manufactured exports and the rate of growth of labor productivity. And all income growth ultimately comes from two sources: the number of people in the labor force and the output per person per day, which is labor productivity. So if there is a close relationship between export growth, the rate of export growth of manufacturers, and labor productivity, that suggests that the way to achieve a more robust recovery over the longer term, not just in the short term, is to make it possible for investors to invest in Indonesia, domestic and foreign investors to invest in Indonesia in manufacturing. And I think a lot of progress has already been made. I think the government understands this. The Omnibus Law made a big effort to increase the attractiveness of Indonesia, both for domestic and foreign investors in manufacturing. But of course, a lot more can be done. And Pak Gus in his presentation described a lot of those details of what needs to happen in terms of infrastructure, in terms of the exchange rate, in terms of the cost of food and wages, all of that, which he's described in detail. I don't need to go back and discuss again. But that leads to your second question, which is about tourism and the need for a very rapid return of tourism once, of course, that is possible, once that is safe to start again. And the government, of course, is quite mindful of the risks involved in restarting tourism too early. But planning is already underway to try to accelerate the restart once it's possible to do so safely. There's quite a lot of discussion about vaccine passports so that people who have been fully vaccinated will find it easier to travel. Discussion about safe tourism, which are very important. And that will help in the short run, particularly if Indonesia can focus on the main tourist destinations. So to restart, for example, in Bali as soon as possible in the safest possible way. Over the longer term, I think the question of tourism boils down to some of the things that Pak Gus was talking about in terms of focusing infrastructure on those places with the greatest potential to increase high value added tourism. And that means being selective. That means not building infrastructure everywhere. It means focusing infrastructure on a couple of new locations in addition to Bali, where high value added tourists can be attracted over the medium to longer term. And it also means possibly some regulatory reform to make it more interesting for investors to invest in high value added tourism in Indonesia. I know some of the problems that they confront are generally around access to land, around the length of leases that are available to foreign investors, and things like that, which are not terribly difficult to change, but could make a big difference in the amount of investment that Indonesia can attract, particularly on the high end.
And these manufacturing and tourism, as Paka said, are really the secrets. They're really the key sectors to the quality of the recovery, primarily because, as Pak Khatib Basri was saying, Indonesia is a foreign exchange constrained country. It's a developing country that needs to increase its access to its earnings of foreign exchange so that it does not get caught in a position in which the government needs to put the brakes on the economy because of shortages of foreign exchange, because of a sudden reversal of capital flows, as Pak Khatib was saying earlier about, the taper tantrum will be repeated at some point. We don't know when, but it will certainly be repeated. But the extent to which that is a binding problem depends on Indonesia's capacity to earn foreign exchange. And that's why manufacturing and international tourism are so important. Okay, thank you, Jonathan. Saya sebelum kembali ke Bung Khatib Basri, saya ingin ke Pak Sunarso dulu. Tadi sudah disinggung bahwa disinggung oleh Jonathan mengenai prioritas yang harusnya diberikan kepada structural reforms, selain juga untuk manufacturing, exports, and tourism. Nah, saya ingin dapat insight dari Pak Sunarso. Kalau kita bicara prioritas stimuli sendiri yang telah atau akan disalurkan oleh pemerintah, kira-kira prioritasnya seperti yang tadi sudah dijadikan concern oleh Jonathan, atau hal-hal lain yang sebetulnya menurut Pak Sunarso prioritasnya lebih tinggi daripada, let's say, export, manufacturing, and tourism? Baik, terima kasih. Jadi dari Jonathan maupun Pak Khatib tadi itu sebenarnya memang kira-kira spiritnya adalah kita nggak bisa hambur-hambur semua resources yang sangat terbatas ini, maka kemudian fokus gitu, priorisasi itu menjadi penting. Demikian juga mungkin bagi kami di perbankan, kalau diharapkan untuk membantu memulihkan ekonomi, ya pasti ya kita memang berpartisipasi untuk itu dengan aktif, dan kemudian maka kemudian ngasih kredit itu juga kepada sektor apa dan segmennya itu mana. Itu yang paling penting. Kalau segmen, nggak usah diragukan lagi. Saya katakan pasti UMKM. Karena itu yang memang melibatkan jutaan orang. Bahkan puluhan juta orang. Itu segmen UMKM. Terus sektornya itu apa? Nah ini kita punya kajian juga itu. Sektornya itu. Jadi kalau kita buat kriterianya katakanlah mungkin yang kontribusinya itu besar terhadap GDP, kemudian menyerap tenaga kerja yang banyak, dan kemudian terutama tenaga kerja yang upahnya itu murah, dan kemudian kita lihat juga backward linkage-nya, kemudian forward linkage-nya, itu kira-kira ketemunya itu sektor apa? Jawabannya ini hasil dari kajian kita, setelah dibuat Z-score-nya, gitu, menggabungkan 5 indikator itu, hasilnya adalah inilah sektor prioritas yang bisa digunakan untuk segera memulihkan perekonomian nasional. Sudah barang tentu asumsinya adalah vaksinasi tadi itu jalan, lancar. Yang pertama adalah industri manufaktur, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, nanti konstruksi saya kasih catatan, dan akomodasi makanan dan minuman. Kalau kemudian dipetakan terhadap kemampuan untuk tumbuh dan kualitas daripada pertumbuhan, kami sudah bikin matriknya, nanti ada catatan konstruksi di situ. Ini, jadi fokus adalah kiri atas, itu adalah yang pertumbuhan kreditnya itu tinggi dan kualitasnya baik, NPL-nya rendah. Tapi kemudian tadi ada kita masukkan konstruksi itu memang ternyata NPL-nya tinggi. Berarti mungkin ada masalah di situ. Apa masalah konstruksi ini kok bisa NPL-nya tinggi? Menurut saya yang struktural adalah seharusnya memang bidang-bidang konstruksi yang dikerjakan oleh konstruksi, gitu. Tetapi kemudian yang jadi masalah adalah bahwa infrastruktur itu pembiayaannya sebenarnya low risk, terus terang saja. Low risk, karena risikonya itu hanya 2 saja. Pada saat bangun itu ada di counterparty risk, dan pada saat beroperasi ada di regulatory risk, terutama terkait sama bagaimana infrastruktur itu nanti di pricing, ditetapkan tarif-tarifnya. Itu risikonya cuma 2 itu. Tetapi itu kan yield-nya juga rendah dan kemudian butuh waktu yang lama.
maka kalau bank dipaksa untuk memasuk investasinya itu di biaya bank loan, itu akan sangat riskan. Hasilnya adalah bahwa konstruksi itu menempati NPL-nya tinggi. Kemudian yang mengerjakan, owner infrastruktur itu harus dibedakan dengan yang mengerjakan. Gitu. Kan selama ini yang mengerjakan kontraktor sebenarnya nature-nya, tapi kemudian disuruh own dari project itu, memiliki daripada infrastruktur itu, dan kemudian memang arahnya nanti untuk diinvestasi. Tetapi kemudian itulah yang menimbulkan kekacauan cash flow. Gitu. Jadi kemudian modal kerja harusnya, tapi kemudian tempatnya digunakan untuk investasi. Dan itulah yang membuat kemudian menjadi NPL-nya tinggi. Jadi kembali lagi, prioritasnya adalah di sektor yang ada di kiri atas itu, tapi konstruksi juga masuk prioritas, tapi dudukannya masih benar. Bahwa yang memiliki investasi di infrastruktur itu, ya owner daripada infrastruktur. Bukan dimiliki sekaligus oleh pengerjanya, oleh kontraktornya. Demikian. Terima kasih. Sebelum saya ke Bung Khotib Basri, eksplor sedikit poin tadi Pak Sunarso. Kalau masyarakat umum atau let's say invested parties mendengar paparan tadi, haruskah kita atau bisakah kita sekarang optimistis bahwa kalau prioritas-prioritas itu benar-benar terimplementasikan dengan baik, Indonesia pemulihan ekonominya benar-benar akan positif dan cepat? Baik, optimis atau enggak? Gitu. Ya harus diteliti juga. Gitu. Dan kemudian kita bikin namanya BRI Micro and SME Index. Antara lain untuk melihat seberapa optimis kita, terutama di masyarakat UMKM ya. Dan ini kita bikin namanya Indeks Aktivitas Bisnis. Ini artinya mengukur bahwa kira-kira sebenarnya aktivitas bisnisnya seperti apa sih gitu. Quarterly. Gitu. Dan ternyata memang dari quarter 3 ke quarter 4 itu masih baik ya. Dan kemudian ada indeks yang kita sebut indeks ekspektasi. Ya, indeks ekspektasi itu juga masih baik. Artinya bahwa ekspektasi ke depan itu oleh pelaku-pelaku UMKM itu baik. Nanti kita simpulkan itu sama dengan optimis. Kemudian indeks sentimen bisnis, seberapa percaya sih gitu. UMKM ini terhadap makro policy gitu ya, makro policy gitu. Dan ternyata masih sangat kuat kepercayaannya terhadap makro policy gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Raden segala macam tadi itu, para pelaku-pelaku UMKM nasabah saya itu sangat percaya sama Pak Raden gitu. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian indeks persepsi UMKM secara keseluruhan. Kita simpulkan bahwa indeks persepsi UMKM itu menunjukkan keyakinan pelaku usaha UMKM itu meningkat terhadap kemampuan pemerintah terutama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi kesimpulannya, UMKM itu ternyata masih sangat optimis melihat pemulihan ekonomi ini, baik yang di-create oleh kebijakan pemerintah maupun internal daripada situasi di bisnis UMKM itu sendiri. Demikian, Mbak Yulia. Baik, Pak Sunarso. Bung Khotib Basri, Pak Sunarso proyeksinya baik dan optimistis nih. Anda setuju? Kan apakah kita bisa expect economic growth Indonesia bentuknya seperti si merek sepatu lari itu, sepatu lari itu, atau mungkin huruf-huruf yang lain? Dua hal. Satu, kalau kita bisa jaga pandeminya dikontrol, dikendalikan, saya percaya bahwa bentuk recovery-nya itu swash shape, ya seperti logo Nike itu. Ya, itu akan bisa terjadi. Tapi jangan lupa, ini nanti kan Lebaran mudik. Orang, kalau itu kemudian kita tahu setiap kali liburan panjang, setiap kali itu terjadi, itu numbernya naik lagi gitu. Nah, kalau dan data dari spending index di Bank Mandiri itu menunjukkan setiap kali ada tightening, itu aktivitas dari ekonominya itu mengalami penurunan. Itu terjadi di bulan Oktober 2020, terjadi juga di Januari 2021 pada waktu tightening terjadi. Jadi sangat penting kalau nanti memang orang boleh mudik dan macam-macam, dipastikan bahwa itu tidak mengganggu proses recovery yang terjadi. Kalau itu terjadi, saya percaya bisa swash shape. Ya, mungkin. Nah ini yang saya mau bicara sedikit. Ini maaf Mbak Yulia, ini agak teknis, ya. Tapi saya kira saya perlu bicara mumpung ini
ke publik ya. Ada soal statistik di sini. Kuartal 1 2021 itu adalah kondisi COVID. Kuartal 1 tahun 2020 itu belum ada COVID. Jadi kalau kita bandingkan year on year growth, itu kita akan punya angka pertumbuhan yang rendah. Karena membandingkan antara situasi COVID dengan non-COVID. Tapi nanti triwulan 2, tiba-tiba orang akan kaget melihat bahwa year on year growth ekonomi Indonesia itu akan lompat tinggi sekali. Kenapa? Karena di kuartal 2 2020 itu kondisi COVID minus 5,3, nanti dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2021 mungkin sudah positif growth. Kalau kita bikin year on year-nya, itu angka growth-nya bisa di atas 5 atau 6%. Nah, yang saya mau bilang, ya, satu, jangan di kuartal 1 orang bilang bahwa pemulihan tidak terjadi. Tetapi juga jangan di kuartal kedua diklaim bahwa pemulihan sudah terjadi. Karena ini just a matter of statistic. Ya, yang kita harus lihat itu adalah keseluruhan tahun bahwa polanya adalah SWOT tadi saya katakan. Kalau saya ditanya mengenai growth-nya, jawaban saya begini, selama pandeminya masih terjadi, maka ekonomi tidak bisa beroperasi 100%. Nah, kalau dia tidak bisa beroperasi 100%, jadi kalau growth kita itu biasanya di dalam 5 tahun terakhir itu 5%. Kalau dia 80%, mungkin pertumbuhan kita di sekitar 4%. Dan jangan lupa, kalau kita bisa tumbuh 5% di tahun ini, itu berarti kita baru kembali, karena tahun lalu minus 2, kalau 5% tahun ini, kita baru kembali ke 3% dalam kondisi normal. Jadi ini yang saya kira kita juga harus melihatnya secara balance. Tapi kalau tren sih, saya percaya asalkan pandeminya bisa diadres, kita punya pola seperti logo sepatu itu. Oke, sebelum ke Pak Raden Pak Dede, ekspor sedikit poin tadi, Pak Khotib. Kalau kita bicara defisit APBN yang dipatok di 5,97% kalau tidak salah untuk 2021. Nah, terkait yang poin-poin yang Pak Khotib tadi baru sampaikan, realistiskah masih ada ruangkah untuk melebarkan defisit itu di titik aman sehingga tidak mungkin memunculkan inflasi yang mengkhawatirkan? Kalau menurut saya problem kita malah tahun lalu ya, itu rencananya defisitnya minus atau ya 6,3%. Realisasinya hanya 6%, ada sekitar 246 yang uangnya sudah ditarik tidak bisa di-spend. Jadi problem kita itu sebetulnya dari sisi spending kalau menurut saya gitu ya. Kita bisa kejar nggak? Jadi tahun ini mungkin defisitnya akan lebih rendah dibandingkan dengan 5,7 karena kita beruntung harga coal, harga CPO-nya naik sehingga penerimaan pajaknya itu akan improve. Nah, ini sebetulnya punya ruang untuk spend. Mbak Yulia, kalau menurut saya ya, tema dari kebijakan fiskal di seluruh dunia ini saat ini adalah do whatever it takes. Amerika punya defisit 15%, Singapura lebih dari 10%, Australia lebih dari 10%. Jadi saya justru melihat bahwa mungkin Indonesia itu nggak perlu khawatir dengan defisit saat ini karena kita perlu untuk mendorong ekonominya. Bahkan saya ingin mengatakan tahun depan seandainya private investment-nya belum pulih, ekspornya belum pulih, mungkin pemerintah harus tetap mempertahankan defisit spending-nya agak tinggi. Ya, kalau ada kekhawatiran utang, saya juga khawatir. Saya termasuk orang yang sangat tahu mengenai pentingnya disiplin fiskal, tapi jangan lupa tahun 99 kita pernah punya rasio utang terhadap GDP itu 120%. Ketika kita implement fiscal rules, tahun 2014, itu rasio dari utang terhadap GDP kita 23%. Artinya kita bisa manage mengenai utang itu, nanti ketika situasinya kembali normal. Pak Raden, sorry, sebelum ke Pak Raden, I need to go to Jonathan first. Jonathan, feedback on what Khotib just pointed out? Oh yeah, I agree with him completely. I think if anything, Indonesia should be doing more on the fiscal side. I mean, one thing we learned from the global financial crisis in 2008 was that simply addressing a shortfall in aggregate demand on the monetary side isn't sufficient. It doesn't stimulate demand sufficiently, and it also creates asset bubbles because of all the excess liquidity. I think that's a lesson that apparently
The United States is trying to learn at the moment by increasing its fiscal deficit, expecting that when the recovery comes, a lot of that will be able to be recovered in a more sustainable way with longer term growth, less loss of potential growth over the next several years. But as Pak Khatib said, it's a question of how do you spend it, right? It's a question of not just how much do you spend, but how do you spend it? How do you get that money into the hands of people who desperately need it at this moment? It's not easy, right? Especially in countries like Indonesia, where the social protection system only covers a minority of the population because so many people actually work in the informal sector. But I think there are ways to do it. I think there are creative ways to get cash into the hands of people who desperately need it because of loss of jobs or loss of income from small business, informal businesses. And I think it's still worth doing as late as we are into the pandemic. It is worth trying some creative mechanisms to get more cash into people who desperately need it to sustain consumption, to keep kids in school, to pay for healthcare and all the other necessities. There are some good practices on how to do that. We shouldn't underestimate the difficulty involved in doing that, but I think it is still worth trying. If for no other reason than, as we go into Ramadan and Lebaran, we run a risk of another wave, and we should not discount that risk of given the pace of vaccination and the mobility of the population over the next several months, we should be mindful of the possibility of another wave, and that may necessitate more spending in order to sustain consumption and prevent a sharper decline in GDP. So I agree with what Pak Khatib said completely. Oke, sebentar lagi kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Masuk ke sesi Q&A yang sudah ada beberapa dari peserta. Tapi sebelumnya ke Pak Raden Pardede, tadi ada beberapa poin Pak yang saya ingin tanggapannya. Pertama, tadi Bung Khotiib Basri dan Jonathan juga sudah menyebutkan ini dilema yang akan segera dihadapi adalah mudik dan lebaran. Di satu sisi, pemerintah sangat berkepentingan untuk mendorong spending, terutama masyarakat menengah ke bawah dan tentu menengah ke atas, tapi juga menghidupkan kembali sektor transportasi yang sudah mati suri setahun terakhir. Tapi di sisi lain, kalau mudik itu sampai menimbulkan pelonjakan penularan COVID kembali, maka berbagai kebijakan yang sudah menghasilkan output positif dalam beberapa waktu ini akan sia-sia kembali. Sudah terpecahkan atau kira-kira akan ada pencerahan apa Pak Raden Pardede dari PEN? Ya, terima kasih. Saya pikir kita sudah antisipasi. Jadi memang baru-baru ini, kemarin itu kita ketemu dari polisi, artinya untuk dari sisi keamanan, kemudian BNPB, kemudian juga Kementerian Kesehatan, Kemendagri, semua pihak bertemu dengan KPCPEN, di mana kita memang kemungkinan besar akan menerapkan apa yang kita lakukan tahun lalu. Jadi akan ada pembatasan untuk mudik. Jadi apa yang dikatakan tadi bahwa apa yang kita sudah capai ini tentu kita tidak mau buang begitu saja. Jadi PPKM mikro yang kelihatannya cukup baik dalam 1 bulan terakhir ini itu terus kita perpanjang, ya. Itu jadi bahkan ditambah untuk beberapa provinsi. Yang menarik dengan PPKM mikro ini adalah kita lakukan itu utamanya adalah dalam rangka disiplin untuk protokol kesehatan dan sampai di tingkat RT dan RW, di mana kita libatkan Babinsa dan Bankamtibnas. Jadi ini sangat mikro, ya. Dan kelihatannya cukup baik dengan disiplin dari masyarakat sampai di tadi kita sebutkan RT RW itu, sehingga itu yang menurunkan tingkat penularan yang kita lihat sekarang ini. Dan
Jadi ada kemungkinan, saya belum boleh mengumumkan ini secara resmi karena tentu harus presiden, bahwa kita sudah menyiapkan kemungkinan besar untuk melakukan pelarangan mudik, termasuk bagaimana nanti perayaannya, bagaimana transportasi pada saat mudik, kita akan upayakan itu sebaik mungkin. Jadi kemungkinan besar seperti tren yang kita lakukan tahun lalu. Dan pada saat yang sama tentu kita juga menyiapkan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang seharusnya mudik ini. Jadi daripada mereka mudik, ya mungkin mereka bisa melalui bantuan sosial, mereka bisa mengirimkan, mentransfer sebagian dari dana mereka itu kepada keluarga mereka atau saudara-saudara mereka di kampung. Jadi pola itu yang kelihatannya kita lakukan, kita memang antisipasi itu semuanya. Di samping itu, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, bantuan sosial sudah banyak, tetapi juga bantuan kesehatan. Kalau kita lihat sekarang ini, di dalam penanganan COVID ini, bahwa karantina itu, contohnya di Jakarta ini, jelas dibiayai oleh pemerintah. Bahkan kalau orang sakit pun, ya di Jakarta dan di kota-kota besar, bahkan di seluruh Indonesia, kalau dia menderita karena COVID, dia harus masuk rumah sakit, itu juga ditanggung pemerintah. Jadi saya pikir tadi saya menjawab pertanyaan juga tadi itu, kalau kita tidak melakukan bantuan sosial yang sangat masif seperti yang dilakukan pemerintah tahun sekarang ini, ya ini kita lihat juga perbandingannya bantuan sosial demikian masif yang belum pernah dalam sejarah Republik ini dilakukan dalam 2 tahun terakhir ini dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat kita bail out di tahun 98. Nah, dampak sosialnya ini kalau kita tidak melakukan, kemungkinan besar kita sudah ada, saya pikir akan ada persoalan sosial tanpa bantuan masif kepada masyarakat rentan yang diberikan pemerintah 2 tahun terakhir ini. Itu adalah merupakan bukti pemerintah memperhatikan kaum yang rentan, bukan kelompok atas. Nah, di situ perbedaan utamanya antara krisis pandemi yang kita alami sekarang dengan krisis keuangan yang kita alami di tahun 98. Itu mungkin sebagai catatan saja bahwa sekarang ini sekitar 110 juta penduduk Indonesia mendapatkan bantuan sosial itu. Pak Raden Pardede, kalau saya tidak salah ingat, oke, dan tentu anggaran PEN ini terus berubah ya, kadang-kadang dalam hitungan hari jumlahnya direvisi. Terakhir posisinya 699,43 triliun ya, naik terus sejak awal Februari. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi Pak Raden sudah menyebutkan soal bantuan sosial. Kalau saya tidak salah ingat, jumlahnya lebih rendah daripada yang tahun lalu, benarkah? Jumlahnya lebih rendah dari tahun lalu, tapi kalau kita lihat social assistance juga diberikan kepada health, ya karena kita memberikan vaksinasi gratis, ya. Jadi kalau kita lihat biaya kesehatan tahun lalu itu hanya 63 triliun, tapi tahun ini menjadi 176,3 triliun. Ya ingat bahwa biaya kesehatan itu juga bantuan sosial. Ya, bagaimana kalau mereka misalkan kita vaksinasi, mereka harus bayar, itu akan membebani kelompok-kelompok rendah, kelompok-kelompok menengah bawah, dan kita berikan itu gratis. Ya, itu perbedaan utama. Jadi kalau kita tambahkan biaya vaksinasi tahun ini sekitar 75 triliun, ditambah dengan biaya tadi social assistance sekarang ini 157 triliun, itu lebih besar dari social assistance yang tahun lalu. Tapi kalau kita bicara upaya untuk mendorong spending masyarakat, sementara masyarakat menengah bawah ini sangat butuh bantuan sosial itu di luar urusan vaksin. Kira-kira akan ada rencana untuk mengevaluasi angka bantuan sosial ini nggak Pak? Sampai sekarang tidak ada, ya, tapi kita masih bisa juga melakukan mungkin realokasi anggaran. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Khatib tadi itu sangat terbuka sekali. Refocusing dan realokasi anggaran.
Jadi seluruh yang anggaran-anggaran, misalkan perjalanan, itu semua direalokasi, bisa menjadi bantuan sosial, tetapi juga ada program-program padat karya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Sunarso betul, bahwa sangat penting sekali kita menciptakan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu didapat dari mana? Kalau dia bekerja, ya, kalau dia bekerja dan dapat uang, itu akan memberikan dampak yang sangat baik sekali. Bukan hanya kepada pendapatannya, tetapi juga kepada rasa optimisme. Kalau orang tidak bekerja itu, mereka itu kehilangan dignity dan pesimisme. Itu juga kita tambah. Jadi kalau kita lihat program padat kerja tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Baik, terima kasih Pak Raden, Pak Dede. Bapak-bapak sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa yang masuk. Waktu kita masih sekitar 10 menit, tadi agak sedikit molor dari awal. Pertanyaan pertama untuk Pak Sunarso, Pak. Pertanyaan begini, bagaimana prediksi Bapak terhadap NPL, non-performing loans, ke depan, terhadap sejumlah industri yang masih mengalami pertumbuhan minus sejak tahun lalu? Karena rasanya masih kemungkinan potensi bad debt yang tidak terdeteksi, dikarenakan adanya berbagai insentif untuk perbankan terkait pembentukan pencadangan, serta sejumlah industri yang juga masih berjuang keras untuk mampu kembali ke kondisi sebelum pandemik. Ini yang bertanya mungkin sesama ekonomi atau bankir. Iya, pertanyaannya berat banget itu. Berat banget, Pak. Iya. Tapi pasti ada slide-nya. Ya, enggak sih. Enggak. Enggak ada slide-nya nih, karena pertanyaan ini berat banget. Gitu. Baik, saya ingin sampaikan bahwa secara keseluruhan, saya katakan tadi bahwa perbankan kita itu sebenarnya risk manajemennya memang cukup kuat dan solid, saya katakan. Namun demikian memang kita kan nggak pernah, krisis seberat ini itu nggak pernah. 97, 98 itu kan nggak seberat ini, hanya mungkin infrastruktur perekonomian kita, infrastruktur perbankan kita, regulasinya segala macam yang mungkin pada saat itu belum siap. Kalau sekarang ini krisisnya berat, tetapi risk management kita sudah sangat kuat, kesiapan dan kesikapan kita sangat kuat. Maka kemudian balik ke pertanyaannya, prediksi NPL terutama terhadap sektor-sektor yang masih negatif growth. Menurut saya yang sektor prioritas tadi itu yang kira-kira akan mengenerate pertumbuhan kredit dan juga bisa dijaga kualitasnya. Tapi bagaimana sekarang yang masih tumbuh negatif, sebut saja misalnya yang terkait sama tourism, hotel, dan lain-lain. Rasanya saya katakan fokus sajalah di situ untuk menjaga kualitas. Gitu. Artinya kalau dijawab seperti itu artinya masih berpotensi untuk NPL. Gitu. Maka fokus saja kepada untuk menjaga kualitas. Contoh, mau diberikan berbagai program relaksasi segala macam, dan kemudian diberikan stimulus untuk ditambahkan modal kerja segala macam terhadap perhotelan. Tapi kalau enablernya, kemudian orang tidak bisa pergi ke tempat-tempat wisata, tidak bisa nginep di hotel, masih takut segala macam, ya saya kira sampai kapanpun kita nggak akan bisa keluar dari dengan solusi finansial seperti ini. Gitu. Maka kemudian yang lain misalnya, sebut saja infrastruktur, konstruksi. Kalau konstruksi menurut saya bisa pulih dengan catatan. Secara struktural memang harus dilakukan shifting supaya duduk gitu. Bahwa infrastruktur itu dimiliki oleh owner infrastruktur, bukan dimiliki oleh pengerjanya, oleh kontraktornya. Supaya penggunaan dananya, sumber-sumber dananya itu bisa digunakan dengan baik. Bank loan urusannya adalah modal kerja untuk konstruksi, bukan untuk investasi di proyek infrastruktur itu sendiri. Dan kemudian sekarang munculnya SWF segala macam, menurut saya itu akan solve masalah ini. Sehingga saya lebih optimis di konstruksi dan infrastruktur tadi tentang kualitas kredit dibandingkan dengan mungkin perhotelan, transportasi dan sejenisnya. Kira-kira begitu. Baik Pak Sunarso. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Khatib Basri. Ini dari Ramayanti. Pak Khatib, salah baca. Pak Khatib sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan negara terkait recovery saat pandemi COVID-19. Nah, bagaimana untuk perusahaan? Apa yang harus dilakukan? Dan juga apa yang harus dilakukan oleh perorangan? Oke,
Saya coba jawab, ini pertanyaannya mikro ya. Kita lihat bahwa satu hal yang sangat penting di dalam pandemi itu adalah perubahan behavior, Mbak Julia. Ya, behavior ini berubah. Satu, apa? Semua aktivitas yang membutuhkan kehadiran fisik itu menurun. Jadi mereka yang mau survive itu adalah mereka yang mampu mentransformasikan dirinya menjadi digital. Ya, kita bisa lihat ya, dulu 98 Mbak Julia mungkin ingat awal dari kuliner malam di Jakarta dengan warung tenda. Artis jualan makanan. Hal yang sama sekarang terjadi yang sama, tetapi dijualnya melalui Instagram atau Facebook. Ibu-ibu jual makanan. Jadi polanya sama, artinya bahwa medianya itu adalah digital. Jadi satu yang harus dilakukan dari perusahaan itu adalah kemampuan mentransformasikan dirinya ke dalam digital. Saya menyebutnya sebagai accidental transformation. Ini terjadi di perbankan, ini terjadi di semua. Orang nggak lagi datang ke ATM, orang nggak datang lagi ke cabang. Jadi mau tidak mau transformasi digital ini menjadi sangat penting. Nah, cuman cost-nya itu tidak murah. Jadi kalau menurut saya, kalau perusahaan yang tidak punya infrastruktur digital, yang dia bisa lakukan adalah kerjasama dengan native. Native itu misalnya yang sudah punya platform. Itu satu. Kemudian yang kedua, pola yang kedua adalah orang itu menjadi go private sekarang. Jadi kalau dia ke restoran, dia agak khawatir tuh, dia mau yang ada private room. Jadi misalnya coba aja cari restoran kalau misalnya weekend untuk private room itu penuh. Atau pola traveling itu berubah dari yang naik pesawat dia khawatir, dia lakukan road trip. Dan hotel yang dia tinggalkan itu berubah menjadi bungalow, jadi ini hal-hal ini yang sebetulnya kalau kita mampu melihat ceruk pasar ini, inovasi ini, saya lihat bahwa sebetulnya terjadi ada potensi pasar. Nah, saya kasih tunjuk. Tadi dikatakan Pak Sunarso mengatakan, Pak Raden mengatakan, kelas menengah atas tidak belanja. Tapi mereka punya uang, Pak Sunarso mengatakan. Apa yang terjadi? Mereka spend uangnya karena paling besar porsi dari mereka itu adalah leisure entertainment. Dia nggak bisa lakukan. Apa yang terjadi? Dia kemudian beli sepeda tuh. Dia beli tanaman hias. Dia beli ikan hias. Dia lakukan mobil itu direkin di tahun. Orang sekarang tiba-tiba koleksi Vespa dan macam-macam. Jadi kemampuan dari kita mengantisipasi market ini itu yang akan membuat sebuah perusahaan survive di dalam pandemi ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, Pak Khatib. And that's a good segue to our next question, which I will direct to Jonathan. Ngomong-ngomong behavioral change, dan tadi Pak Khatib Basri sudah menyinggung soal digitalisasi ekonomi ya. So Jonathan, the next question is this. After COVID-19, hopefully maybe in the next few years, the long-term challenge for Indonesia's economy is automation and the use of technology for production processes in various sectors, including banking. However, various reports have said that there is obviously a potential in losses of labor or manpower that is not digital. This digital transformation can be a potential for growth for Indonesia, but at the same time, it can be also a negative access that needs to be anticipated. What should the Indonesian government do to anticipate this challenge? Yeah, thank you very much. I think maybe some of our other panelists will want to comment on this as well, so I'll be brief. You know, I think obviously education is the key to preparing for the new age of Industry 4.0 and automation and so forth. I think one of the things that I think is worth considering as we come away from this pandemic and we think about the future of the Indonesian economy is a massive government program, very similar to the Impres Este of the 1970s, to build public high schools of high quality across the archipelago. Now, Indonesia is somewhat unique. Perhaps only India is the only other country in the region where more than half of senior high school students study in private schools. Now, most of these private schools are small. Many of them are
don't have the facilities that are required to teach these more technologically sophisticated or advanced subjects. And it's a disadvantage for Indonesia that so many senior high school students attend very small private schools. So I think Indonesia is ready for Impress SMA to try to raise the percentage of high school students that are in larger, better equipped schools. And I think that includes SMP as well, where the number is not quite 50%, but it is much higher than 40% of Indonesian junior high school students, SMP students, who are in private schools. So I think there needs to be a massive national effort to increase the quality of secondary education, the participation in secondary education, and through that, the inclusion of more advanced topics, more technologically sophisticated topics into the high school curriculum. But you can't do that when more than half of high school students are going to small, poorly equipped private schools. Pak Raden Pak Dede ingin nimbrung untuk pertanyaan ini. Apa yang harus diantisipasi pemerintah terkait transformasi digital ini? Jangka panjang tentunya ini ya pasca COVID. Ya, kalau boleh kami sebutkan, ini adalah era digitalisasi ke depan ini. Satu negara atau satu bangsa itu bisa maju atau tidak adalah tergantung kemampuan dia beradaptasi dan melakukan adjustment dengan cepat sekali. Nah, di sini memang apa yang dikatakan oleh Pak Jonathan tadi itu, kelompok muda yang menentukan, karena kalau para senior ini biasanya akan lebih lambat melakukan adjustment. Kita ini saja kalau kita kehilangan apa di password kita sudah panik ya, mau masuk ke digital ini, web ini, kalau kita lihat para orang tua pakai Zoom ini kan agak panik juga gitu loh. Jadi ini sangat tergantung kepada kelompok muda. Jadi kelompok muda inilah yang sangat cepat untuk mengabsorb perubahan ini. Mengabsorb digitalisasi ini adalah kelompok muda. Dan digitalisasi ini boleh dikatakan akan di seluruh sektor. Ya, terjadi perubahan-perubahan di dalam behavior atau behavior kita akibat daripada pandemi ini. Oleh karena itu perubahan ini kita harus embrace. Kita harus bisa terima, okelah kita terimalah perubahan ini. Kita nggak boleh menolak ini lagi. Nah, dalam hal ini menurut kami pelatihan-pelatihan digital kepada seluruh sekolah, kepada tempat-tempat bekerja, terutama untuk yang young generation, menurut saya is a must. Itu yang harus dilakukan, supaya kita bisa masuk dulu ke digital ini. Jadi misalkan UMKM ini bagaimana kita onboarding dulu, bagaimana mereka memasukkan barang mereka kepada e-commerce ini. Ini menjadi pelatihan yang menurut saya lebih melihatnya itu kita melakukan itu secara praktikal dulu saja. Mungkin mereka itu nggak bisa menjadi programmer, tetapi untuk memasukkan ini di dalam e-commerce, bagaimana menghitung laba ruginya mereka itu yang mungkin yang kita bisa lakukan dalam waktu dekat dan cepat. Baik, Pak Raden Pak Dede. Pak Sunarso jangan kemana-mana dulu ya. Tapi ini pertanyaan terakhirnya buat Pak Khatib Basri. Last one, Pak Khatib. Bagaimana mengetahui bahwa fiskal kita aman ketika menerapkan kebijakan kontrasiklus seperti saat ini? Satu, rasio dari utang kita terhadap GDP, saya kira dengan kondisi sekarang akan naik ke 37 ke 38%. Ya. Saya tadi katakan bahwa kita pernah punya rasio utang terhadap GDP 120, Mbak Yulia. Itu tahun 99. Yes. Dan kita bisa turunkan ke 24% tahun 2014. Tetapi saya ingin mengatakan begini. Fiskal kita tidak akan sustainable kalau penerimaan pajaknya tidak bisa dinaikkan. Ya, implikasinya apa? Nanti pemerintah
karena ingin membuat fiskalnya aman, yang terjadi adalah spendingnya di-cut. Padahal saat ini justru seperti Pak Sunarso sampaikan, Pak Raden sampaikan, dan Jonathan sampaikan, yang dibutuhkan itu spendingnya ditingkatkan. Jadi saya ingin mengatakan di sini, kalau mau fiskal kita aman ke depan, mau tidak mau reform pajak itu harus lebih cepat. Karena rasio pajak terhadap GDP kita, koreksi kalau saya salah Pak Raden, itu sekitar 8-9%. Ya, dan untuk negara sebesar ini, 8-9% itu jelas tidak cukup. Itu saya kira hal ke depan yang kita harus perhatikan secara serius. Baik, terima kasih Pak Khatib. Nah, kita sudah sampai di penghujung sesi kita, tapi titipan nih dari panitia. Bapak-bapak, kita foto bersama dulu ya. Jadi coba wajahnya agak lebih sumringah gitu, jangan terlalu memikirkan budget defisit dulu, membayangkan resesi dan kontraksi dulu. Saya yang memandu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi panitia? Oh cukup 1. Baik Bapak-Bapak sekalian, terima kasih kepada Bapak Khatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014, Bapak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, Bapak Sunarso, Direktur Utama PT BRI Persero Tbk, dan Jonathan Pincus, President of Raja Wali Foundation. Thank you for all your insights. Saya Yulia Supatmo, undur diri. Kembali ke panitia. Baik, terima kasih Mbak Yulia serta seluruh narasumber. Pemirsa, acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, Link Aja. Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan NET. Selanjutnya, Ide Kata Data akan segera kembali dengan dialog mengenai peluang untuk menarik investasi yang tercipta dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tetaplah bersama Ide Kata Data.